Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa baddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim. Fa in istaqama ala ta'atillahi istamarra lahu hada taqdiru fi jannatin na'im. Wa illa rudda fil hawani wal adabil alim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal khallaqul alim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahida lahu rabbuhu biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala najhil qawim ala nahjil qawim was-siratil mustaqim wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallah. Jemaah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Di siang yang cerah kali ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu melakukan pengabdian melalui rangkaian ibadah Jumat. Jemaah hadirin rahimakumullah, bukan informasi rahasia lagi, saat ini di salah satu belahan bumi tempat tinggal kita sedang berkecamuk peperangan antara Rusia dan Ukraina, yang beberapa pihak memperkirakan hal itu dapat berpotensi memicu perang dunia ketiga. Walaupun mungkin kita beranggapan secara kasat mata kemungkinan terjadinya perang dunia itu terlalu jauh, tetapi apabila ternyata benar-benar terjadi, maka kita selaku umat Islam perlu memahami wawasan tentang perang yang benar, tentu saja untuk siap menghadapinya. Sedang jemaah yang berbahagia, dalam Al-Quran banyak disebut dan dijelaskan tentang peperangan. Setidaknya ada 58 kali disebutkan dengan berbagai variasi, situasi, dan keterangan. Betapa dengan sebutan itu berarti perang menjadi penting untuk diketahui. Menurut salah seorang ahli tafsir di Indonesia, Profesor Quraisy Shihab, bahwa ayat-ayat perang yang ada dalam kitab suci Al-Quran itu pada hakikatnya memiliki muatan dan tujuan untuk kedamaian, bukan sebaliknya. Cocok dengan makna agama Islam, yaitu keselamatan atau kedamaian. Karena pada dasarnya Islam tidak menghendaki adanya peperangan. Islam adalah agama yang menghendaki kestabilan, agar umat manusia dapat bekerja sama, saling membantu sesama manusia dengan jiwa persaudaraan. Jamaah hadirin rahimakumullah, ini tentu saja tentang pandangan Islam atau pemahaman Islam tentang perang ini sejalan dengan
para keyakinan para pendahulu negara ini. Seperti juga diejawantahkan dalam visi pemerintahan yang ada kaitannya dengan keagamaan tentang moderasi beragama, kerukunan hidup beragama dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sidang jemaah yang berbahagia, kembali pada ayat-ayat tentang peperangan. Khatib kutipkan salah satu ayat Al-Baqarah ayat 216 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Boleh jadi juga kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Sidang jemaah yang berbahagia, dalam ayat ini Allah memerintahkan perang kepada umat Islam. Namun sebenarnya umat Islam merasa berat dan tidak senang terhadap peperangan. Jiwa umat Nabi Muhammad sudah terdidik untuk cinta pada perdamaian. Sehingga ketika turun ayat ini, Allah menambah dengan kalimat wa huwa kurhul lakum. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Jadi ayat ini bicara tentang perang, tetapi sebenarnya kandungannya mengisyaratkan bahwa jiwa umat Islam dididik oleh Rasulullah SAW untuk selalu tidak berperang. Kalaupun terpaksa, itu ada sebagai pilihan terakhir. Masih menurut Profesor Quraish Shihab, bahwa jangan pernah berpikir bahwa seorang muslim itu diwajibkan untuk mengislamkan seluruh dunia melalui perang. Perang itu untuk mengislamkan orang itu sesungguhnya tidak pernah ada. Perang itu untuk membela agama, membela kepercayaan demi meraih kedamaian, tegasnya. Sidang jemaah yang berbahagia, dengan demikian Islam mengatur tentang peperangan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Secara singkat antara lain, ini dikutip oleh para ulama tentang etika berperang. Yang pertama, larangan membunuh binatang peliharaan. Yang kedua, larangan merusak pepohonan atau tanaman-tanaman. Larangan membunuh, mengganggu perempuan, anak-anak, pendeta, pertapa, orang lanjut usia, orang buta, orang gila, serta orang yang tidak turut berperang. Kemudian larangan membawa penggalan kepala musuh yang terbunuh. Kemudian larangan berperang pada bulan suci, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sebagaimana firman Allah pada surat ke-9 ayat 5. Lantas setelah perang Fijr pada 585 Masehi, kemudian diperbolehkan berperang pada bulan haram itu berdasarkan surat Al-Baqarah 217. Kemudian yang keenam, larangan membunuh secara keji dan kejam terhadap tawanan perang. Singkatnya, etika berperang dalam Islam itu bila dikaitkan dengan praktek berperang murni, terlihat lebih meminimalisasi dampak dan masalah yang akan timbul di kemudian hari. Itu etika berperang menurut Islam. Sidang jemaah yang berbahagia, lantas bagaimana praktek berperang pada masa Rasulullah? Dalam tradisi bangsa Arab sebelum Islam,
Perang biasa dilakukan untuk melakukan balas dendam dan sesuatu yang terjadi sebelumnya. Lantas Islam datang untuk mengoreksi, mengubah berbagai perilaku masyarakat yang tidak baik. Secara tegas dikatakan oleh hadis Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Perilaku atau akhlak baik yang terjadi sebelum Islam akan disempurnakan menjadi lebih baik, sedangkan perilaku yang tidak baik akan diubah menjadi baik. Oleh karena itu tujuan berperang pada masa Rasulullah SAW antara lain, yang pertama untuk penyelamatan dan perlindungan ideologi atau agama Islam, di mana sistem keadilan dan kebaikan harus ditegakkan. Yang kedua, untuk mempertahankan wilayah, di mana waktu itu Rasulullah SAW berada di Madinah dan para sahabat telah mendapatkan perlindungan untuk menjalankan keimanannya dengan bebas tanpa suatu rasa takut terhadap intervensi dari pihak luar. Yang ketiga, untuk mematahkan semangat dan menghentikan kekuatan agresif dari pihak musuh yang membahayakan kehidupan masyarakat. Yang keempat, untuk menghancurkan setiap kekuatan agresif baik bersifat politis, ekonomis, religius maupun sosial. Sidang jemaah yang berbahagia, perlu dicatat bahwa ketika Rasulullah SAW masih di Mekah selama 13 tahun kurang lebih, kewajiban perang itu belum ada. Padahal Rasulullah SAW mendapatkan tekanan yang terus-menerus dari orang Quraisy yang menjadi musuhnya. Tetapi Rasul terus berjuang untuk menyebarkan ajaran tauhid tanpa membalas serangan musuh. Lalu setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah dan kaum Quraisy terus-menerus memusuhi kaum muslimin, Allah mengizinkan Rasulullah SAW untuk berperang melawan kaum musyrikin, sebagaimana Quran surat Al-Hajj ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udina lil ladina yuqataluna bi annahum dulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Jamaah rahimakumullah, bagaimanapun yang terjadi, situasi perang pasti menyebabkan korban yang tidak sedikit pada kedua belah pihak atau pada orang yang terlibat berperang. Karenanya berdamai menjadi pilihan yang terbaik selama dapat dipertahankan. Tetapi apabila tidak ada pilihan lain, maka bersiaplah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur. Walhamdulillahilladzi faddala al-ilma 'alal jahl wa qala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bima yuslih lil ilmi wad din. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina wa liikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allahumma adfa'anna nil bala'i wal waba wal harb. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.